yang kita akan pelajari di limit dan kontinuan ini, yang di limit itu ada tentang pendahuluan limit, aturan limit, limit tak hingga, limit di tak hingga, dan asimtot. Dan yang di kekontinuan itu ada kekontinuan di satu titik dan kekontinuan interval. Nah, sebelum lebih jauh mempelajari tentang limit, tahu nggak sih limit itu apa, definisi limit itu seperti apa? Untuk memahaminya, kita coba gunakan fungsi dan grafik ini ya. Nah, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3. Terus kita masukin nilai-nilai x-nya untuk mengetahui y-nya atau fx-nya. Nah, ini udah dikasih di tabel 2,5, dimasukin x 2,5, hasilnya 5,5, dimasukin 2,99, hasilnya 5,99. Terus kalau dimasukin 3 berapa? Kalau dimasukin 3, x kuadrat min 9, 3 kuadrat min 9, 0. 0 per 0. Berarti dia tak terdefinisikan, 0 per 0 itu tak terdefinisi. Nah, kalau dimasukin 3,5, 6,5, dimasukin 3,75, 6,75. Dan kalau misalnya udah dibikin grafik, hasilnya seperti ini. Dan ketika dimasukin 3, nih titik 3, y-nya itu kosong kan di sini. Kenapa? Karena itu tadi 0 per 0 itu tidak terdefinisi atau tidak memiliki nilai. Nah, tapi coba kalau kita fungsinya itu kita kasih limit. Jadi kayak gini. Limit x kuadrat min 9 per x min 3 untuk x mendekati 3. Berapa sih? Nah, kan tadi ketika kita masukin nilai 3, itu dia tidak memiliki nilai kan? Tapi ketika kita masukin nilai-nilai yang berada di sekitar 3, yang dekat-dekat 3, dia akan memiliki nilai. Nih misalnya 2,999 itu dia memiliki nilai 5,9999. Ketika kita masukin nilai yang dekat 3 lagi, 3,0001, dia juga memiliki nilai 6,0001. Berarti untuk limit fungsi tersebut ketika x-nya mendekati 3, maka dia akan memiliki nilai yaitu mendekati 6. Jadi nilainya itu mendekati. Nah, itu definisi limit, yaitu mendekati. Dan notasinya ini. Limit sebuah fungsi fx untuk x mendekati c, notasinya lim fx x mendekati c. Ini. Ntar di hasilnya adalah mendekati suatu bilangan tertentu atau sebut aja L. Nah, itu dia ya pengertian tentang limit. Jadi limit itu mendekati. Nah, berikutnya itu ada limit kanan dan limit kiri. Pasti itu limit kanan dan limit kiri. Jadi limit kanan adalah limit untuk x yang mendekati dari arah kanan atau dari arah positif. Sedangkan limit kiri adalah limit fungsi yang x-nya itu mendekati dari arah kiri atau negatif. Sama dengan L. Kayak yang di slide. Nah, kayak yang di sini x mendekati 3 dari arah kanan gini, terus limit kiri itu mendekati 3 dari arah kiri, terus limit kanan itu limit mendekati 3 dari arah kanan, kayak gitu. Terus setelah tahu limit kanan dan limit kiri, ada sifat limit. Nah, sifat limit itu seperti apa sih? Ini misal lim fx untuk x mendekati c sama dengan L ini ada jika dan hanya jika limit kanan sama dengan limit kiri. Tapi kalau misalnya contoh soal ya, nih diberikan grafik gx itu seperti ini grafiknya. Terus yang pertama, limit gx, x mendekati 1 dari arah negatif atau dari arah kiri. Nah, lihat nih grafiknya. X mendekati 1, tapi dari arah kiri kan. Dari sini berarti set. Nah, y-nya ada di mana? 1 kan, berarti hasilnya sama dengan 1. Gx sama dengan 1 karena gx sama dengan y. Terus yang kedua,
limit Gx untuk X mendekati 1 dari arah positif sama dengan berapa? Nah, kan limit Gx, X mendekati 1 tapi dari arah yang positif kan, dari arah kanan. Lihat grafik yang dari arah kanan tuh yang mana? Ini kan dari arah kiri. Nah, ini kan berarti ke 1 dari arah kanan. Berarti ke sini kan. Berapa hasilnya? Y-nya 0. Terus yang C, limit Gx untuk X mendekati 1 berapa? Nah, kalau kayak yang tadi kan sifat limit. Limit itu terdefinisi jika limit kanan sama limit kiri ada dan bernilai sama. Nah, sedangkan ini limit kanannya itu hasilnya 1. Limit kiri hasilnya 1. Limit kanan 0, sama-sama punya nilai kan. Tapi nilai limit kanan itu nggak sama dengan nilai limit kiri. Makanya limit Gx untuk X mendekati 1 ini tidak ada. Kayak gitu. G merupakan fungsi yang mempunyai limit pada X mendekati C, atau lim fx X mendekati C dan lim Gx X mendekati C. Dan ini ada, maka aturannya ini nggak jauh beda sama yang sama yang kalian pelajarin di modul fungsi. Ketika lim A fx X mendekati C, maka sama dengan A dikali lim fx X mendekati C. Ini pindah ke depan. Sama kalau penjumlahan dia dipecah, perkalian juga dipecah, pembagian juga dipecah. Tapi kalau pembagian lim fx per gx untuk x mendekati C dipecahkan lim fx x mendekati C per lim gx x mendekati C, dan supaya dengan tersyarat lim gx x mendekati C itu tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sama dengan 0, maka menjadi tidak terdefinisi dan dengan mudah diperoleh lim x mendekati C sama dengan C. Langsung aja ke contoh soal yang aturan limit. Nih diberikan soalnya ini, limit x pangkat 3 plus 9 per x min 3 untuk x mendekati 5. Nah, kita pakai aturan limit ya. Kan tadi yang aturan limit kalau misalnya pembagian itu dipecahkan. Oh ya, dan ini penyebutnya itu tidak sama dengan 0 kan. Kalau misalnya dimasukin 5 kurang 3, 2, berarti penyebut tidak sama dengan 0. Terus kita langsung ke aturan limitnya. Kalau misalnya limit pembagian berarti limit x pangkat 3 plus 9 untuk x mendekati 5 dibagi limit x min 3 untuk x mendekati 5, gitu kan, berdasarkan aturan limit yang pembagian. Nah, terus ini lagi nih, pakai aturan limit lagi, penjumlahan sama pengurangan. Berarti dipecah lagi nih, limit x pangkat 3 untuk x mendekati 5 ditambah limit 9 untuk x mendekati 5 dibagi limit x mendekati 5 dikurang limit 3 untuk x mendekati 5. Nah, baru kita masukin nilainya. Limit x pangkat 3 untuk x mendekati 5, masukin x nya 5 pangkat 3 125 ditambah limit, kan tadi kan kalau misalnya lim C untuk x mendekati C itu kan hasilnya C kan, berarti ini 9. Terus dibagi limit x untuk x mendekati 5, langsung berarti 5 dimasukin, terus ini limit 3 untuk x mendekati 5 berarti 3. Berarti 125 tambah 9 136 dibagi 5 kurang 3 2. Berarti berapa? 68. Jadi hasil limit x pangkat 3 plus 9 per x min 3 untuk x mendekati 5 adalah mendekati 68. Dan ini digunakan aturan limit. Nah, tadi kan udah ngerjain contoh soal tentang aturan limit ya. Terus kalian pasti mikir, kalau misalnya ngerjainnya kayak gitu panjang banget nih, lama, makan waktu, makan kertas, makan tinta pulpen, ya kan. Nah,
Terus kalian juga mikir, ini sebenarnya kalau dimasukin nilai X-nya bisa aja kok hasilnya sama gitu kan. Nah, itu untuk mempermudah perhitungan limit sebuah fungsi polinom dapat digunakan aturan berikut. Jadi emang bisa dimasukin aja, udah ada aturannya. Ini aturannya. Jika f adalah fungsi polinom, nih lim fx untuk x mendekati c sama dengan fc, jadi langsung aja masukin nilainya. Dan jika f adalah fungsi rasional, px per qx dengan px dan qx itu polinom, jika penyebutnya qc itu tidak sama dengan 0, karena kalau 0 itu tidak terdefinisi, maka ini lim fx x mendekati c, lim px per qx untuk x mendekati c sama dengan pc per qc. Langsung masukin nilainya. Gitu. Nah, langsung ke contoh soalnya ya. Diberikan limit fungsi ini, limit 2x kuadrat plus 3x plus 7 per x min 2 untuk x mendekati 4. Nah, berdasarkan aturan yang sebelumnya, yang untuk mempermudah perhitungan limit, nih, ini kan pembagian. Terus lihat, atasnya polinom, bawahnya polinom kan. Dan penyebutnya kalau dimasukin nilai x itu hasilnya nggak sama dengan 0. Nah, makanya bisa langsung masukin nilai x sama dengan 4-nya. Berapa jadinya? 2, masukin x-nya 4 kuadrat tambah 3 kali 4 tambah 7 per 4 dikurang 2. 2 kali 16, 32 tambah 12 tambah 7, 51 per 2. Jadi nilai limit fungsi 2x kuadrat plus 3x plus 7 per x min 2 untuk x mendekati 4 adalah 51 per 2. Terus ada limit dita hingga, limit tak hingga, dan asimtot. Nah, apa nih bedanya limit dita hingga sama limit tak hingga? Yuk kita bahas. Yang pertama itu ada limit dita hingga. Untuk memahaminya kita pakai grafik ya. Nah, ini diberikan grafik y sama dengan 1 per x. Dan dari grafik ini, ketika x-nya itu membesar terus tanpa batas, nih membesar terus sampai tak hingga, maka dia hasilnya akan semakin menuju 0 kan. Nah, begitu juga ketika x-nya semakin minus 1, minus 2, minus 3 sampai minus tak hingga, dia juga akan hasilnya itu mendekati 0. Jadi limit tak hingga itu merupakan perhitungan limit sebuah fungsi. Misalnya di sini fx untuk nih x-nya mendekati tak hingga atau mendekati minus tak hingga. Jadi fungsinya itu ketika x mendekati tak hingga atau minus tak hingga. Terus limit tak hingga itu apa? Sama nih, diberikan grafik juga, sama-sama grafik y sama dengan 1 per x. Dari grafik itu, ketika x-nya menuju 0, nih x-nya menuju 0, maka fx-nya itu akan menuju tak hingga. Nah, x-nya semakin mendekati 0, maka y-nya itu semakin mendekati tak hingga. Begitu juga ketika x-nya mendekati 0 dari arah kiri, dia y-nya atau fx-nya itu akan mendekati minus tak hingga. Jadi kesimpulannya, kalau di limit tak hingga itu fungsinya itu bernilai tak hingga di sekitar nilai x tertentu. Jadi dia lim fx, x mendekati 0 positif itu hasilnya tak hingga, lim fx. Nah, ini ya kesimpulan untuk limit di tak hingga dan limit tak hingga. Nah, misalnya untuk limit di tak hingga, nih limit 5x pangkat 3 plus minus 2x kuadrat plus 1 per 10x pangkat 3 min 3x untuk x mendekati tak hingga. Nah, kalau misalnya limit itu x-nya mendekati tak hingga, penyelesaiannya itu dibagi sama variabel pangkat tertinggi. Nah, di sini kan variabelnya x dan pangkat tertingginya ini kan pangkatnya ada 3, 2 sama 0 kan. Nah, pangkat tertingginya itu kan 3 kan. Makanya dibagi sama, semua ini dibagi sama x pangkat 3.
Jadi sama dengan limit X mendekati tak hingga 5x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat per x pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 3 per 10 x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurang 3x per x pangkat 3 sama dengan limit x mendekati tak hingga dari ini coret tinggal 5 dikurang ini coret tinggal x 2 per x tambah 1 per x pangkat 3 per coret 10 dikurang ini tinggal kuadrat berarti 3 per x kuadrat. Nah baru kita masukin nilai x nya. Nah kalau misalnya limit suatu konstanta untuk x mendekati berapapun hasilnya konstanta itu sendiri. Nah misalnya untuk limit tak hingga limit x pangkat 3 per x min 2 ini sebenarnya enak sih, langsung aja masukin nilai x nya. X nya kan 2 pangkat 3 8, 2 dikurang 2 0. Nah karena penyebut dibagi penyebutnya 0 hasilnya ya, udah gitu aja. Datar pengertiannya seperti apa. Nah asimtot tegak itu merupakan garis X sama dengan C dan memenuhi salah satu syarat dari ini. Limit fx, x mendekati C positif, C negatif, hasilnya mendekati minus tak hingga atau tak hingga. Nah familiar nggak sih sama ini ketika limit fungsi x mendekati C positif atau C negatif itu hasilnya tak hingga atau minus tak hingga. Pasti familiar kan, yang kayak kita bahas sebelumnya itu merupakan definisi dari limit tak hingga ya kan, ketika fx nya x mendekati berapapun dia hasilnya bisa minus tak hingga atau tak hingga. Terus kalau asimtot datar itu apa? Asimtot datar itu merupakan garis y sama dengan L dari suatu fungsi ketika memenuhi salah satu dari lim fx x mendekati tak hingga sama dengan L atau lim fx x mendekati minus tak hingga sama dengan L. Familiar juga kan sama ini, yaitu merupakan definisi limit di tak hingga. Jadi secara simpelnya asimtot tegak itu garis X sama dengan C dan dia menggunakan konsep limit tak hingga. Dan asimtot datar itu adalah garis Y sama dengan L dan dia menggunakan konsep limit di tak hingga. Nah contohnya diberikan fungsi fx sama dengan x plus 3 per x min 5. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegaknya. Pertama kita cari asimtot datarnya. Tadi asimtot datar itu apa? Asimtot datar itu kan garis Y sama dengan L. L ini konstanta yang kita cari dan dia menggunakan konsep limit di tak hingga kan, ya kan. Nah ya udah berarti langsung aja masukin. Berarti limit di tak hingga, limit fx nya x plus 3 per x min 5, limit di tak hingga berarti x nya mendekati tak hingga. Nah kalau limit di tak hingga itu kan nyelesainnya dibagi sama variabel pangkat tertinggi. Nah ini variabel pangkat tertingginya kan x pangkat 1, berarti dibagi sama x pangkat 1. Limit x per x plus 3 per x per x min 5 per x untuk x mendekati tak hingga. Nah berarti limit x per x 1 plus 3 per x per 1 min 5 per x. Nah kok dimasukin nilai x nya selain konstanta dia 0 kan, berarti 1 tambah 0 per 1 dikurang 0 sama dengan 1. Jadi asimtot datar dari fungsi x plus 3 per x min 5 adalah y sama dengan 1. Terus asimtot tegaknya, kalau asimtot tegak itu tadi apa? Asimtot tegak itu kan x sama dengan c. C itu konstantanya akan kita cari dan dia menggunakan konsep limit
tak hingga, ya kan? Nah, konsep limit tak hingga itu gimana? Jadi tadi kan kalau limit tak hingga itu kita harus bikin hasilnya itu menjadi tak hingga atau minus tak hingga kan. Nah, terus fungsi di sini kan pecahan kan, x plus 3 per x min 5. Nah, pecahan kan, biar hasilnya itu tak hingga, kita harus bikin penyebutnya itu sama dengan 0, ya kan? Berarti penyebut sama dengan 0. Penyebutnya x min 5 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 5. Nah, coba dicoba ya. Limit fx-nya x plus 3 per x min 5, x mendekati 5. Dimasukin nilainya. 5 plus 3, 8. 5 min 5, 0. Nah, ya kan benar hasilnya tak hingga. Berarti asimtot tegak dari fungsi x plus 3 per x min 5 itu adalah x sama dengan 5. C. Jika fc atau nilai fungsi di titik tersebut itu adalah ketika limit fx mendekati c sama dengan limit kanan sama dengan limit kiri. Nah, kalian harus ingat tentang ini, karena ini merupakan kata kunci ketika kita belajar kekontinuan, yaitu nilai fungsi di titik tersebut sama dengan limit kanan sama dengan limit kiri. Oke. Terus ada juga kekontinuan interval. Untuk kekontinuan interval, nah kalian bisa lihat sendiri di sini sifat-sifatnya dan ada juga di modul kalian. Pokoknya ini, dan yang sering kita pakai itu yang sebenarnya juga sama sifatnya kayak yang di kekontinuan di satu titik. Kalau misalnya ini A-nya yang ini kontinu kanan, kontinu kiri, terus kalau kontinu di satu titik dia ini nih, ya kan? Ini sama kayak yang di kekontinuan di satu titik, nilai fungsi sama dengan limit kiri sama dengan limit kanan. Ini kata kuncinya, pokoknya di kata kunci yang kita pakai untuk belajar di kekontinuan di soal-soal yang nanti akan kita bahas. Nah, contoh yang pertama nih, ini saya ambil soalnya dari modul ya. Diberikan fx itu ini, x pangkat 3 plus 1 itu untuk x yang kurang dari min 1, fx x plus 1 itu untuk x kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan min 1, kurang dari 1, dan 3 min x ketika x-nya itu lebih besar daripada 1. Nah, kita suruh periksa kekontinuan fungsi tersebut. Kan dari fungsi ini kita ada punya dua batas nih ya. Ada minus 1 sama ada 1, ya kan? Nih. Terus kita cek tuh untuk masing-masing batasnya itu limit kanan, limit kiri, sama nilai fungsinya. Kayak yang tadi saya bilang, kata kuncinya adalah untuk kekontinuan limit kanan, limit kiri, dan nilai fungsi. Nah, untuk x sama dengan min 1, masuk limit kanannya nih. Lim fx, x mendekati minus 1 dari arah kanan. Nah, dari arah kanan, kita pakai yang mana nih? Minus 1, tapi dari arah kanan. Berarti dia kalau ibaratnya lebih besar daripada min 1 kan. Nah, yang di sini yang lebih besar daripada minus 1 yang mana? Nah, ini kan yang kedua. Makanya dimasukin fx-nya itu x plus 1. Jadi lim fx, x mendekati minus 1 dari arah kanan, x plus 1. Hasilnya berapa? Masukin min 1 tambah 1 sama dengan 0. Terus limit kiri dari minus 1. Lim fx, x mendekati minus 1 dari arah kiri. Nah, minus 1 dan dia mendekatinya dari arah kiri. Berarti yang kurang dari min 1 kan? Pakai fungsi yang atas. Nih, makanya lim x pangkat 3 plus 1 untuk x mendekati minus 1. Hasilnya berapa? Min 1 pangkat 3, min 1 tambah 1 sama dengan 0. Terus nilai fungsi.
nilai fungsinya dari -1. Pakai fungsi yang mana nih? Yang dari ketiga ini, yang -1-nya itu masuk ke dalamnya. Yang ini kan, kedua, karena kalau yang pertama kurang dari -1, -1-nya berarti tidak termasuk. Terus yang ketiga, X lebih besar daripada 1, tambah bukan lagi. Nah, makanya pakai yang kedua. Fx-nya itu X plus 1, makanya dimasukin F-1-nya itu X plus 1. Nah, cukup sekian yang dapat saya berikan di modul limit dan kekontinuan ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat, dan kalau misal ada yang belum jelas coba diulang lagi atau ditanyakan di kolom komentar, atau bisa bertanya ke teman yang lebih paham. Mohon maaf jika saya terdapat banyak salah atau kurang jelas dalam menyampaikan. Sampai bertemu di modul berikutnya. Terima kasih.